Hai, agak lucu nih. Sebuah misteri kecil yang bisa mengubah seluruh pandangan kita tentang evolusi manusia membuat boneka tanah liat kecil ini begitu unik. Ini adalah salah satu penemuan arkeologi paling penting dan mengesankan di dunia. Dan inilah alasannya. Ada area bernama Monumen Nasional Batuan Fosil Hagerman dekat kota kecil Nampa di barat daya Idaho. Markah Tanah Alam Nasional Amerika Serikat ini punya koleksi fosil tumbuhan dan hewan purba paling lengkap yang hidup di Amerika Utara sebelum zaman es. Misalnya, ahli paleontologi baru-baru ini menemukan sisa-sisa kuda purba yang berlarian di padang rumput hijau sekitar 10.000 tahun lalu. Namun, penemuan utama terjadi pada tahun 1889. Beberapa pekerja datang ke area ini untuk membuat sumur. Mereka mengebor sebuah lubang sedalam sekitar 90 meter, alias setinggi patung Liberty. Kemudian, dengan bantuan peralatan pompa, mereka memompa tanah liat. Salah satu potongan tanah liat ini tampak aneh bagi para pekerja. Itu adalah patung kecil berbentuk manusia seukuran uang koin. Bentuknya kelihatan tua dan hancur akibat waktu dan tanah. Para pekerja melihat mulut dan mata yang diukir di kepalanya yang menonjol. Lengan tebal tertempel ke tubuhnya. Salah satu kakinya patah. Selain itu, ada pola geometris yang terlihat di lengan, leher, dan dada patung ini. Tampaknya ini adalah patung seorang wanita. Meski penampilannya sederhana, boneka ini dibuat oleh seniman pada masa itu. Sosok kuno seperti itu merupakan tanda peradaban maju. Tapi kenapa patung ini ada begitu jauh di bawah tanah? Dan siapa yang menciptakannya? Kemungkinan besar kita tak akan mengetahuinya. Mainan ini mirip patung kuno yang ditemukan di gua-gua Prancis dan Belgia. Tapi tak seperti mereka. Boneka Nampa menjadikan lini waktu sejarah manusia agak membingungkan. Dan bukan karena patung itu, melainkan tentang tanah tempatnya ditemukan. Para pekerja mengebor lapisan geologis bernama formasi Glenns Ferry. Patung itu ditemukan di tanah liat berusia 2 juta tahun, dan itulah masalahnya. Hanya Homo sapiens yang hidup 2 juta tahun lalu di Amerika yang bisa membuat boneka seperti itu. Tapi ini mustahil, karena manusia modern muncul di Afrika. Boneka Nampa adalah satu-satunya artefak kuno yang ditemukan di dunia baru. Tapi bagaimana jika Homo sapiens memang telah berjalan ke Amerika Utara sejak lama? Kalau begitu, banyak penemuan dan argumen ilmiah selama beberapa ratus tahun terakhir akan diragukan kebenarannya. Sejarah harus ditulis ulang lagi. Mungkin patung itu jauh lebih mudah dan bisa jatuh ke kedalaman sedalam itu secara tak sengaja karena retakan di batu atau aktivitas gunung berapi. Mungkin itu awalnya tergeletak di permukaan, tapi para pekerja mendorongnya lebih dalam dengan mesin bor mereka. Atau boneka itu sampai di sana pada masa penggalian. Tempat ini populer di kalangan ahli paleontologi karena banyaknya fosil. Ingat? Tapi beberapa orang mengeklaim patung ini palsu. Salah satunya adalah peneliti dan ahli geologi Amerika, J.W. Powell. Dia mengenal orang Indian setempat dan melihat anak-anak mereka bermain dengan boneka serupa. Beberapa pemuda menjatuhkan mainannya di dekat tempat para pekerja mengebor sumur. Peneliti itu juga terkejut saat mendengar mainan tanah liat rapuh ini tersembunyi jauh di dalam pasir, kerikil, dan tanah lembab, namun bertahan. Banjir ribuan tahun telah membentuk lapisan tebal dengan berbagai material tanah. Kemudian, gunung berapi meletus dan aliran lavanya memenuhi tempat ini. Selama ini, patung rapuh itu ada di sana, utuh dan hampir tak rusak. Setelah beberapa juta tahun, para pekerja datang dan mengebor sebuah lubang besar. Bor itu juga tidak menghancurkan boneka itu. Kemudian, pompa menariknya ke permukaan. Semua ini tampaknya sangat mustahil. Bagaimana menurutmu? Pada tahun 1936, sepasang suami istri sedang berjalan-jalan di London dan melihat batu aneh dengan sebatang kayu mencuat darinya. Mereka membawanya pulang dan membelah batu itu dengan pahat. Ada palu di dalam batu. Batang kayu yang mencuat dari batu adalah gagangnya. Oke, palu kuno tersangkut di batu tak ada yang istimewa. Mereka memberikannya kepada para arkeolog yang menganalisis batu itu. Ternyata batu ini berumur lebih dari 400 juta tahun. Dan analisis terhadap palu itu menunjukkan bahwa itu bahkan lebih tua lagi, yaitu berusia 500 juta tahun. Begitu kunonya, gagangnya mulai berubah menjadi batu bara. Tapi bagaimana palu ini bisa muncul jauh sebelum dinosaurus?
Serangga pertama mulai bermunculan saat itu. Kepala palu ini terdiri dari 96% besi. Alam tak mungkin menciptakan bahan yang semurni itu. Jelas, itu dibuat oleh manusia. Tapi, tentu saja, versi yang mengatakan bahwa setengah miliar tahun lalu ada semacam peradaban tampaknya tidak nyata. Mineral di dalam batu kapur purba larut dengan baik. Mungkin batu kapur menembus kepala logam palu ini dan menjadikannya bagian dari batu. Dengan begitu, palu pun tumbuh menjadi batu. Sulit untuk memverifikasinya sekarang karena palu ini telah menjadi bagian dari koleksi suatu museum. Karyawannya melarang siapapun melakukan analisis ilmiah pada objek berharga ini. Oke, kita semua sudah tahu tentang Stonehenge yang terkenal di Inggris. Fungsi dari monumen batu ini masih belum jelas. Namun, pada tahun 2015 lebih banyak misteri mengelilinginya. Para ilmuwan menemukan monumen lain bernama Superhenge. Letaknya tersembunyi di bawah tanah, cuma 3 km dari saudaranya yang terkenal. Dan Superhenge 15 kali lebih besar dari Stonehenge, baik dalam ukuran maupun berat. Tinggi masing-masing 90 batu Superhenge mencapai 4,5 meter. Batuan ini ditaruh secara horizontal di tanah dalam satu baris, membentuk setengah lingkaran. Meski awalnya berdiri tegak, seseorang mendorongnya hingga jatuh sekitar 4.500 tahun lalu. Beberapa orang memperkirakan Superhenge adalah bagian dari struktur yang lebih besar. Mungkin itu pagar atau tembok. Selain itu, Superhenge menyerupai arena melingkar. Lebih banyak detail soal monumen ini mungkin masih tersembunyi di dalam tanah. Para ilmuwan mengetahui bahwa Stonehenge telah menjadi bagian dari jaringan kompleks monumen unik yang besar. Selain batu, orang-orang menggunakan tiang, balok kayu, dan benteng tanah di masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa monumen ini mungkin digunakan untuk upacara ritual kuno. Misalnya, jalur tanah yang menuju Stonehenge bertepatan dengan pergerakan sinar matahari selama titik balik matahari musim panas. Nah, pada tahun 2020, batu tertua dalam sejarah ditemukan. Ini lebih tua dari mineral purba lainnya dan lebih tua dari lapisan terendah kerak bumi. Bahkan, batu ini lebih tua dari planet kita. Itu tergeletak di suatu tempat di tengah pasir panas Sahara. Para ilmuwan menganalisis isotop magnesium dan aluminium di permukaannya dan menemukannya bahwa usianya 4,566 miliar tahun. Usia planet kita 4,543 miliar tahun. Itu adalah sampel magma tertua dari luar angkasa dalam sejarah. Bahkan sebelum dunia kita terbentuk, batu ini telah memasuki tata surya kita dan dengan sabar menunggu tempat untuk mendarat. Para ilmuwan juga mengetahui bahwa batu itu adalah bagian dari protoplanet kecil yang hancur. Ada banyak planet lain di tata surya kita miliaran tahun lalu. Tata surya juga dipenuhi asteroid raksasa. Mereka bertabrakan satu sama lain dan berubah menjadi objek angkasa besar. Beberapa terpecah menjadi beberapa bagian dan beberapa menjadi planet. Planet-planet besar ini menghancurkan dan memecahkan yang lebih kecil, termasuk protoplanet itu. Itu meledak menjadi jutaan batu dan salah satunya jatuh di gurun bertahun-tahun kemudian. Antara tahun 800 dan 200 sebelum Masehi, orang-orang membangun kota Nan Madol di atas terumbu karang. Tempat itu terdiri dari sekitar 100 pulau buatan. Para pembangun membuatnya menggunakan balok basal besar. Mereka meletakkan sekitar 350 juta ton basal di terumbu bawah laut dekat Mikronesia. Dari mana mereka mendapatkan balok-balok ini? Bagaimana mereka bisa mengangkutnya dan memasang benda-benda raksasa ini di dasar laut? Memasangnya bahkan tetap agak rumit meski menggunakan alat abad ke-21. Selain itu, tidak diketahui kenapa orang menciptakan kota ini dan apa yang terjadi pada mereka yang tinggal di sini. Sekarang, seluruh wilayahnya ditumbuhi pohon palem dan semak belukar. Tapi kamu bisa menemukan peta yang dibuat ulang dengan lokasi yang tepat dari tiap pulau basal ini di internet.